Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi dengan aku Clarissa Rahma. Jadi di sini aku mau share tentang tips public speaking. Nah, pasti kalian udah pada tahu kan, public speaking itu sebenarnya sering kita lakuin gitu sehari-hari. Cuma kita nggak sadar aja ternyata itu ada ilmunya gitu. Gimana sih cara mengatasi kegugupan? Gimana sih cara menghilangkan kata-kata gitu. Terus sikap tubuh kita yang suka kayak gini ataupun kayak gini gitu. Pokoknya hal-hal yang patut dihindari dari public speaking gitu. Nah, kalau kalian mau nonton video ini, terusin ya. Kita akan kupas satu-satu tentang tips public speaking. Oke guys, jadi public speaking itu sebenarnya melalui beberapa tahap. Nah, kita itu harus melalui tahapan-tahapan ini supaya public speaking kita itu bisa benar gitu. Nah, tahap pertama apa sih? Tahap pertama adalah persiapan. Jadi kalian harus mempersiapkan diri, mental, terus latihan supaya kalian tuh udah siap gitu, mau tampil di depan, mau dilihat banyak orang, mau disoroti, mau didengerin kayak gitu, harus punya persiapan. Terus yang kedua adalah teknik membuka. Nah, teknik membuka ini penting nih supaya kita itu bisa menarik dari atensi, dari perhatian dari penonton gitu yang ngeliatin kita, supaya orang-orang tuh jadi ngeh gitu, yang tadinya berisik, ngobrol sendiri, main HP, ngeliat sana sini, bisa fokus gitu ke kita. Jadi teknik membuka ini perlu ada tips-tipsnya. Jadi kayak kalian bisa tiba-tiba bilang, baik, acara akan segera dimulai, kita bisa mempersiapkan diri gitu. Ataupun bisa juga kayak kalian stage-nya on gitu, kayak misalnya kalian udah siap di depan, terus udah segala macam udah rapi, semuanya udah tertata, sehingga kalian bisa langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu, langsung membuka acaranya. Terus bisa juga teknik membuka ini diikuti dengan pantun supaya lebih menarik. Jadi kayak buat rangkaian pantun gitu loh guys. Nah, itu bisa membuat atensi dari penonton itu ke kalian gitu. Nah, terus selain dari teknik membuka, juga ada teknik penyampaian. Nah, jadi orang tuh lebih paham apa yang disampaikan daripada apa yang dibaca. Jadi kita itu harus menyampaikannya dengan semudah mungkin dimengerti. Jadi kita menyampaikannya dengan bahasa sehari-hari, bahasa yang sopan, mudah dimengerti, nggak pakai bahasa yang era dan lain-lain. Nanti kita kupas lebih lengkap ya. Terus terakhir itu adalah yang ketiga, teknik menutup. Nah, jadi untuk menutup dari public speaking itu sebenarnya ada tekniknya loh, nggak cuma langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu, udah selesai, nggak kayak gitu. Tapi kita tuh bisa menurunkan nada kita, kayak misalnya jadi yang tadinya tinggi pas lagi kita doa terus tiba-tiba jadi rendah gitu. Itu mau jadi ada tanda-tanda nih mau selesai kayak gitu. Nah, jadi itu adalah dari konsep dasar public speaking. Nah, kalian itu harus mempersiapkan diri gitu, harus latihan, makanya harus udah menyiapkan diri, menyiapkan teksnya, terus menyiapkan apa yang mau kalian sampaikan. Kalau misalnya menjadi MC nih, kalian udah punya nih timeline acara dan kira-kira siapa aja sih yang hadir dalam acara tersebut gitu, supaya nama dan nilai itu nggak salah. Terus kalau misalnya kalian mau nyampein materi presentasi gitu, kalian harus menyiapkan bahannya, apakah PowerPoint, terus bahan-bahan slide gambar, ataupun dari misalnya kayak pulpen kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang kecil itu disiapkan secara detail supaya nanti kita nggak tiba-tiba gupek sendiri pas hari H kok nggak ada bahannya gitu, nanti malah kan bisa membuyarkan dari pikiran kita gitu. Nah, jadi metode public speaking itu beda-beda ya, dipakai orang-orang itu beda-beda. Ada yang metodenya langsung spontan nih, misalnya kamu
kamu adalah salah satu peserta, terus habis itu diminta maju ke depan oleh MC-nya, terus ceritain dong gimana sih kesan-pesannya. Kamu kan nggak siap nih, berarti spontan gitu. Di situ kamu nyeritain kalau misalnya acaranya itu bagus, terus ngomongnya ini tuh nggak pakai latihan dan langsung spontan. Nah itu bisa, satu adalah spontanitas. Terus yang kedua adalah kita bisa membaca naskahnya gitu. Jadi udah ada nih misalnya di belakang layar kayak gini, di belakang layarnya, terus kita tuh baca naskahnya. Baik, jadi pengertian dari public speaking adalah itu, dan sekali-kali melihat ke ini ya, ke bagian penonton gitu. Jadi ini pengertian public speaking. Nah, kalian tahu gak sih pengertian public speaking itu apa? Nah, misalnya contoh kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah teknik menghafal. Kalau teknik menghafal itu kalian yang nyiapin materi, terus kalian hafalin. Jadi kayak kalian tuh misalnya nih, dari suatu kondisi nggak ada di belakang, nggak ada layarnya, terus kalian menghafalin public speaking adalah suatu cara untuk kita berkomunikasi di depan umum. Nah itu ada di kepala gitu tanpa kalian ngeliat buku ataupun ngeliat apapun. Terus yang terakhir adalah outline. Outline itu kayak gini ya teman-teman. Nah ini aku udah buat outline. Jadi poin-poin gitu, poin-poin dimana rangkuman-rangkuman yang mau kalian omongin itu ada di situ gitu, supaya mencegah lupa. Kalau kita udah lupa kan pasti kita gugup banget, nervous, ataupun kalau kita nervous kita jadi lupa gitu. Itu adalah lingkaran setan sebenarnya. Nah, makanya bisa diatasi dengan buat outline kayak gini. Jadi ada tulisannya, terus poin-poinnya apa. Kalau MC kan biasa juga suka gitu kan, susunan acaranya yang penting apa, terus namanya apa, nanti kata-katanya itu kita yang jabarin sendiri gitu, sesuai dengan latihan dan sesuai dengan kita sendiri kayak gitu. Jadi itu adalah 4 metode ya, beda-beda orang makanya, bisa spontan, bisa dengan menghafal, bisa dengan membaca teks misalnya yang di belakang, ataupun bisa juga dengan membuat outline. Jadi garis-garis besar, nanti kalau misalnya lupa, lihat dikit, terus taruh, terus nanti lupa lihat lagi kayak gitu. Nah sekarang adalah saya mau ngejelasin tentang cara menghindari gugup, karena kebanyakan kita itu kalau mau berbicara di depan umum itu sukanya gugup gitu. Jadi suka aku takut nih, aku belum siap, terus kayak nanti orang-orang pada dengerin aku gak ya kalau misalnya aku bicara di depan, apa mereka jadi ngobrol sendiri malah kan. Terus kayak aku takut nanti gemeteran, tangan aku nanti panas dingin, terus demam, terus keringetan kayak gitu. Itu sering banget gitu. Nah gejala-gejala itu sebenarnya wajar dan alamiah dialami oleh semua orang yang berpublic speaking. Walaupun dia itu udah expert, udah sering banget, tapi pasti ada gejala-gejala kayak gitu. Nah makanya kita harus mengatasi gejala gugup atau panik itu dengan cara-cara yang dianggap bisa mampu untuk mengatasi hal tersebut. Nah cara untuk menghindari gugup itu, pertama kalian harus yakin dulu dalam diri kalian itu bahwa baik, berarti saya akan melakukan public speaking nih, bicara di depan. Maka kalau misalnya mau bicara di depan, itu kira-kira apa sih yang mau saya sampaikan gitu. Nah kalau kayak gitu berarti kita harus mencari materi dulu kan, mencari sumber-sumber dulu yang akurat gitu, supaya kita tuh jadi nggak malah pelongo-pelongo, terus kayak diem, nggak tahu apa yang mau disampaikan. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi kita harus menyiapkan materinya dulu, apa yang mau kita sampaikan gitu, jangan sampai diem aja. Terus yang kedua itu kita harus latihan dari materinya. Kayak misalnya ini kan udah dibuat nih poin-poinnya, terus dilatih gitu. Dilatihnya dengan cara apa sih? Dengan 3 hal. Pertama itu latihan dari dari gerakan gitu, dari gerakan tubuh, dari visualnya gimana. Apakah mau menyampaikannya agak bungkuk ataupun tegak kayak gitu. Terus tangannya mau kayak gimana, apakah di samping atau di depan atau di bawah kayak gitu. Itu harus dilatih teman-teman. Jangan sampai nanti kita terkesannya nggak sopan, terus kayak menantang kayak gitu. Itu kan nggak baik dan nggak enak dilihat mata. Terus juga latihan yang kedua itu latihan dari bicara. Jadi kita bicara kayak gini nih sebenarnya perlu latihan loh. Jadi nggak kayak ada itu kan kayak mengganggu banget gitu kan. Jadi kayak
Saya mau ngejelasin, saya bisa sebenarnya untuk public speaking, tapi saya, nah jadi gagap kayak gitu tuh harus dihindari dengan cara latihan vokal, dimana kita bisa ngerekam suara kita sendiri pas latihan nih, kita rekam di aplikasi HP, terus habis itu kita dengerin lagi setelahnya. Kita itu udah berapa kali sih ngeluarin suara gitu, misalnya 20 kali nih dalam satu penjelasan. Nah itu coba ditandain di bagian E-nya itu di mana sih, terus abis itu dikurangin, latihan lagi, dicoba sekali lagi, coba lagi, kira-kira berkurang gak sih setelah latihan yang banyak kata-kata E-nya itu pun kayak gugupnya itu gitu, jadinya gagap. Terus latihan yang ketiga itu adalah latihan untuk menatap dari audiens kita. Kan kita nggak mau nih kalau misalnya lagi dengerin orang tapi orangnya itu cuma fokus di bagian catatan dia aja ataupun di slide-nya aja kan, jadi kayak nggak ngejelasin kita gitu. Kayak misalnya aku mau ngejelasin nih, public speaking adalah proses untuk berkomunikasi dengan diri sendiri, maka public speaking itu harus menerapkan hal-hal sebagai berikut. Kan kalau kayak gitu nggak enak dilihatnya, jadi kita tuh nggak bisa fokus sama orang yang mau kita tuju gitu, tapi fokus sama hal-hal yang mengganggu, yang harusnya itu bisa dilatih. Kalau misalnya kalian mau nyampain suatu itu harusnya latihan dan harusnya punya eye contact gitu loh sama audiens gitu. Nah untuk mengatasi hal tersebut itu bisa dengan latihan langsung ke orang, tapi orang-orang terdekat, ataupun bisa juga orang-orang kayak misalnya adik kita yang masih kecil, terus teman-teman dekat kita. Ini gimana sih aku kalau misalnya ngomong sama kamu udah ada eye contact belum, terus kamu bisa paham gak sih sama yang aku sampein, kayak gitu. Nah jadi perlu ya teman-teman untuk latihannya bisa latihan visual, latihan vokal, sama latihan di depan orang. Kan tadi udah tahu nih apa itu public speaking, gimana sih teknik-tekniknya sama metode public speaking. Aku berharap kita sama-sama belajar untuk bisa meningkatkan dari skill public speaking kita, supaya orang itu bisa paham dengan apa yang kita sampaikan gitu. Gak cuma diri kita sendiri aja yang paham, tapi orang juga bisa paham dengan cara penyampaian bahasa yang lebih mudah, terus eye contact, terus juga menguji dari pemahaman orang, kayak misalnya dilakukan pulse test. Nah juga kalau misalnya pas public speaking nih, kita misalnya jadi pemateri untuk presentasi di hari H, kita itu harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita itu harus yakin kalau misalnya kita itu udah menguasai materi tersebut. Kita kan udah cari-cari materinya, terus kita udah latihan, maka kita harus menyampaikan dari penguasaan materi kita itu secara mulus gitu. Kita harus yakin banget sama diri sendiri kalau misalnya bisa buat nyampein ini tuh udah pernah kita sampaikan di latihan sebelumnya. Maka kita itu harus yakin gitu, percaya diri aja dulu kalau misalnya kita bisa nyampein materi itu dengan baik. Terus yang kedua itu kita harus mencari dari posisi yang terlihat dari semua orang. Kayak misalnya aku mencari posisi di tengah kayak gini kan, kalau misalnya aku kira-kira kesini nih, kan itu nggak terlihat semua orang nih, itu kita bisa agak geser sedikit supaya orang-orang itu bisa kelihatan gitu posisi kita itu posisi terbaik untuk dilihat oleh semua orang, sehingga atensi teman-teman, atensi orang-orang terhadap kita itu jadi tinggi karena kita udah berada di porosnya, udah berada di tengah gitu. Terus selanjutnya kita tuh harus membenahi dari sikap postur tubuh kita gitu. Itu bisa dilakukan dengan kalian latihan di depan cermin, kayak misalnya harus tegak, terus berdirinya dengan kaki yang lurus, jangan bergoyang-goyang, terus jangan melakukan gerakan-gerakan yang kira-kira menyebabkan matanya risih gitu, kayak misalnya megang-megang jilbab, terus kayak tangannya diremes-remes lah, ataupun apapun gerakan yang nggak perlu, nggak penting sebenarnya. Jadi diminimalisir gerakan-gerakan tersebut. Kalau misalnya kalian tiba-tiba gugup nih dengan jalan lagi presentasi, tiba-tiba kayak aku gugup banget jadi lupa. Nah kalian itu bisa jalan sedikit,
ke arah kanan untuk melihat dari audiens kalian lebih jelas gitu. Itu juga bisa menarik atensi mereka. Atau juga misalnya audiens udah ngantuk gitu, materi yang kita bawain banyak banget gitu dan mereka udah kelihatan jenuh. Nah, itu kita bisa menyisipkan dari humor-humor supaya mereka itu lebih tertarik. Terus kita juga bisa bertanya kembali gitu. Nah, terkait materi ini misalnya, kalian ada yang udah jelas apa belum? Ada yang mau tanyakan apa enggak? Di tengah-tengah materi bisa, kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan kayak gitu, itu nggak apa-apa untuk mengembalikan dari atensi audiens. Jadi kemampuan public speaking itu adalah seni ya teman-teman. Setiap orang itu punya seni yang berbeda. Saya penyampaiannya beda sama orang lain gitu, karena seninya itu berbeda. Misalnya warna saya adalah warna biru, warna orang lain itu bisa merah, hitam, putih. Pokoknya itu tergantung pribadi masing-masing dan senyamannya kalian aja gitu. Kalau misalnya sekarang saya sih lebih nyaman kalau public speaking itu ada catatan ya teman-teman. Nah, itu tergantung ke pribadi masing-masing. Jadi kalau saya lebih nyaman kayak gini belum tentu nyaman buat orang lain. Nah, itu harus direfleksikan ke diri masing-masing kayak gitu. Terus sebenarnya kita itu bisa loh, semua orang itu di dunia bisa untuk berbicara di depan umum, karena pada dasarnya kita adalah makhluk sosial, makhluk yang bisa berinteraksi dengan orang lain kayak gitu. Kalau misalnya yang nggak bisa, itu perlu apa sih? Perlu latihan, perlu untuk melatih diri, mengupgrade diri terus menerus, perlu belajar, karena belajar itu umur hidup ya teman-teman. Jadi kita itu bisa karena kita bisa belajar gitu. Nah, paling segitu dulu sih yang mau aku sampaikan. Jangan lupa juga untuk kalau public speaking itu keluarin suara smiling voice. Jadi kita saat tersenyum gitu, coba deh kalian bedain, rekamin deh suara kalian kalau misalnya lagi bete sama lagi senyum. Itu beda gak sih? Kalau lagi bete itu gimana, kalau lagi senyum itu kayak gimana? Karena lebih enak itu kalau suara smiling voice daripada suara-suara yang lagi kesel, lagi bete, lagi bad mood kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Nah, sekian sharing dari aku, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Semoga kita bisa sama-sama belajar untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita, karena public speaking itu adalah skill yang bisa dipelajari dan kita semua itu harus bisa untuk menyampaikan dan berbicara di depan umum, karena itu adalah skill yang sangat penting ya teman-teman. Nah, sekian sharing dari aku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.